Ngomong-ngomong, Gilga ini kan apa namanya sudah menjalin koneksi udah lama ya berarti ya. Kenapa pada akhirnya kok diajakin video klip terus? Ini kenalnya awalnya dari mana sih? Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I... Punya koneksi teman-teman cewek, aww gitu. Jadi seperti ini Kak Tor. Saya ingin menjadi cowok yang cool. Oke. Karena bisa dibilang kayak cocok banget ketika cowok cool itu banyak cewek. Oke. Jadi sebenarnya kosong di hati saya. Enggak, Kosong. tapi kan beberapa acara-acara tuh, jujur ya, saya beberapa acara-acara tuh kalau ketemu Mas Harum itu selalu saja kenal sama cewek-cewek. Wah, ini luar biasa. Kalau saya sama mereka itu mungkin, saya nggak tahu ya, ini mungkin generasi ini udah terlalu jauh mungkin ya, Gen Z ya. Gen Z. Kamu kelahiran berapa? 99 saya. Serius? 99? Gen Z ya saya juga. Gen Z. Nah, mungkin kan deket sama mereka lebih apa ya, lebih intens lagi lah ya. Kalau saya kan mungkin udah terlalu jauh jadi nggak ngikutin Gen Z yang baru yang suka nongkrong di acara-acara tuh siapa. Nah, tapi Mas Harum ini di beberapa momen, di beberapa event tuh selalu aja ada yang nyapa. Dan yang nyapa itu ya, itu tuh selalu fashionnya mirip-mirip. Crop top, wetenge ketok, udele diler, tidak ada bajunya ya tank top spaghetti, ya mungkin ada tato kecil-kecil. Ini teman-temanmu luar biasa sekali, gaul sekali, skena banget Mas Harum. Ini bisa dijelaskan ini. Jadi gini Mas Tor. Lah, tapi yoga Ya. Terima kasih Mas. kurang lebih tuh cewek-cewek yang kenal sama Mas Harum tuh gitu-gitu. Crop top, tank top, tato kecil-kecil dan gaul lah intinya. Gaul. Itu kenal dari mana itu cewek-cewek itu? Mungkin sekarang bisa dibilang gini ya Mas Tor. Kita kan juga berjumpa di setiap event acara. Ya, beberapa kali. Berarti kan orang datang ke event tersebut kemungkinan di event tersebut adalah merasa dirinya juga ada di situ. Oke. Karena wah aku pengen nonton Iki karena Iki aku banget. Oh ya, betul. Nah mungkin energi di situ ya yang menciptakan akhirnya kita juga sering bertemu di itu. Di event. Nah, dan dimana tadi ucapan Mas Tor adalah sering menjumpai saya yang dijumpai oleh cewek-cewek tersebut. Iya. Kemungkinan kita bertiga kan berarti ada perputaran di situ. Tiga ini sosok cewek ya. Cewek untuk all in ini kita sebut 1, 3 dan saya dan Anda. Otomatis kan Anda Saya. Maksud Anda gimana? kan gini. Nggak, maksud Anda gimana? Kan pembicaraan Anda tadi Ini kalau sering pacar saya nonton bahaya nih. Enggak. Coba jelasin maksudnya gimana? sering ketemu Mas Harum di event terus disamperin oleh cewek-cewek. Betul. Kok bisa kenalnya di mana? Nah. Kan Mas Torik melihat saya tuh. Oh ya. Berarti kan kita satu event di situ ya kemungkinan ya. Gitu nggak sih konteksnya? Ya, konteksnya Iya gitu sih, ya. iya. Iyalah. Maksudnya ya. Nah, jadi mungkin bisa dijawab ini gini Mas Tori. Jadi mungkin Oke. bisa dijawab gini. Apa ya? Sorotan untuk anak Gen Z pada era sekarang itu mungkin siapa yang terlihat, siapa yang sering aktif, siapa yang terlihat, siapa yang sering ada di acara. Mungkin gitu ya. Nah, ketika kita mungkin disapa berarti kan otomatis sering ketemu nih di setiap acara yang seperti ini. Oke. Kita memang satu sefrekuensi dalam Oke. visi acara. Makanya kita ketemu sama, terus kita juga mungkin di situ kenal juga. Nah, akhirnya disitulah timbul pertemanan baru. Oh, Seperti itu, Mas oke. Tori. Jadi Jadi konteksnya saya di sini memagari diri saya sendiri di media juga. Kalau saya tuh nggak yang seperti itu loh teman-teman. loh, tapi kamu mengakui nggak Mas Harum? Iya. Yang saya katakan itu tadi beberapa kali terjadi. Beberapa kali terjadi. Misalnya ya adalah satu tempat hiburan malam gitu ya misalnya. Ya. Yang- Diomong aja nggak apa-apa. Kita memang pernah di dunia malam. Iya. Ketemu satu ini. Maksudnya di Jalan DR Sutomo. Oh langsung ya? Iya. Nggak usah disebutin Iya, namanya ya. oke. Jalan Dr. Sutomo Iya, itu. iya. Yang warna biru. Oke. Oke. Itu saya datang ada Mas Harum, wah joget-joget gitu kan. Wah anjir,
disamperin cewek satu, terus ada lagi satu, ada dua, tiga, kok kenal semua ini. Padahal ya pada akhirnya mungkin saya menyadari, oh ini mungkin kenalan-kenalan di acara satu, atau mungkin memang generasinya nggak jauh gitu. Karena mungkin saya terlalu, ya nggak bilang terlalu tua juga ya, tapi nggak ngikutin gitu. Akhirnya yang baru-baru ini nggak tahu nih muka-muka baru gitu. Dan akhirnya kan ya balik lagi ke yang dibilang Mas Arum tadi, kok Anda tahu, berarti kan kita di tempat yang sama. Iya sih, memang di tempat yang sama. Mungkin terjawabnya seperti ini, kok bisa seperti itu terjadi? Nah, ini saya ada beberapa penilaian spekulasi lah ya, tebak-tebakan. Jangan-jangan karena seringnya Mas Harum ini di acara-acara, event-event, skena-skena, cewek-cewek ini pengen kenalan. Kayak gini, wah ini abang-abangan skena nih. Oh, wih. Iya kan? Selebeu. Selebeu, anjas ya. Terus si cewek-cewek ini akhirnya, siapa sih cowok yang paling populer di skena-skenaan? Itu tuh Mas Harum. Oh, itu. Akhirnya mereka ngajak kenalan. Pernah nggak spekulasi ini terjadi yang real? Jadi gini, akhirnya ini merucut kepada obrolan kita tetap nggak keluar dari konteks. Iya. Tadi di awal Mas Tori bilang, Mas Harum ini juga MC ya, tapi di acara-acara kecil, tidak di acara-acara pemerintah. Itulah kenapa perempuan-perempuan ingin kenal saya. Saya MC di situ. Oh MC gara-gara MC berarti? Ya mungkin. Saya gini Mas Tor, ketika saya mau bilang ya gimana lagi, ya seperti itu, memang wanita bikin kenal saya kayak sombong banget Mas Tor. Iya. MC. Yang dimana MC di situ kita kan sebagai orang Anda di beberapa event nggak nge-MC kok. jangan terlalu dilebar-lebarkan Mas Tori. Enggak. Anda tuh nggak nge-MC di situ. Oh iya. Anda tuh datang pengen seneng-seneng, tapi kenalan cewek-ceweknya banyak. Ya mungkin ini sih Mas Tori, apa ya? Ketika kita mungkin menampilkan energi dalam diri kita ini untuk adalah sebagai teman yang asik. Manusia yang mungkin diajak kenalan tuh kayak nggak sombong, nggak sok cuek, nggak sok humble, menciptakan stay humble. Kayak energi itu akan datang sendirinya, lawan jenis juga ingin kenalan juga deh, kayak lo ya. Karena saya itu kayak punya prinsip, kayak nambah teman dulu deh, daripada kita untuk menambah pacar 5. Itu Mas Tori. Itu artinya ini disensor ya? Nanti disensor. Sensor ya. Disensor ya. Sensor ya. Nah. Selain itu juga terunyaan. Enggak, saya pengen ngerepotin editor aja sih biar masuk akal gitu ya. Jadi tadi apa terunyaan terserah bebas. Iya. Gitu Mas Tori. Oke. Dan dari situ temenan semua. Jadi memang yakin. Saya kayak ngobrol tuh kayak kalau ada sisi berbohong itu memang harus tertawa ya. Kenapa gitu ya? Jadi gini Mas Tori. Jangan. Iya. Ya makanya ini kan klarifikasi. Gini Mas Tori. Jadi kenapa berawal dari temen tuh kayak di era sekarang Gen Z nya saya notice Kak Tori ya. Zaman sekarang Gen Z tuh kayak dari temen tuh jadi sayang tuh cepat gitu loh Mas Tori. Aku tuh mengamati. Jadi aku tuh bukan sorry kok aku sok-sokan. Saya tuh Anda kenapa gugup? Enggak ya. Saya tuh mengamati. Oh, Gen Z sekarang tuh seperti ini ya. Pada mungkin saat era saya masih SMA tuh kenalan dengan orang itu nggak bisa langsung sok-sokan. Aku kenal bla bla bla. Yuk kita besok ngopi. Cepet mengajak ngopi kayak ngono, kayak enek chattingannya dulu dan lain. Kalau sekarang itu enggak. Langsung. Ya sekedar kita kenalan ngopi yuk besok. Oh boleh ayo. Akrab dong. Akrab. Langsung akrab. Hanya Itu era sekarang. Enggak sampai di situ konteksnya. Mas. Oh enggak. Jangan. Enggak ya? Enggak sampai di kalau itu enggak. Itu juga mungkin enggak ini bisa disensor enggak sih, Mas? Seru loh, tapi kalau tahu di media seru kan, makanya nggak tinggal jawab aja. Itu mungkin bebas siapa saja yang ingin, asalkan jangan di tempat umum gitu ya. Mandi konteksnya umum nggak sih? Umum sih.
Masih sensor smart dit ya? Nggak, ini makanya saya pengen ngerepotin editor aja sih Iya. nanti biar diedit. Boleh. Oke. Jadi Gitu. intinya secepat itu ya anak-anak Era zaman sekarang untuk Heeh, bisa akrab heeh, gitu ya. heeh. Hmm. Dan mungkin ini ya Mas Tori, bisa dibilang itu adalah kita tuh seru kenalan dengan anak zaman sekarang Gen Z ya bisa dibilang seru. Dia tuh cepet, kenalnya cepet, kita akrabnya cepet dan menjalin relasi itu juga cepet. Tapi konteks dalam segala apa ya, mungkin bahasanya attitude ya. Anak Gen Z zaman sekarang tuh menurut saya sangat kurang. Oke, Jadi saya attitude. bilang ke media sangat kurang. Oke. Saya tuh Gen Z. Lihat di sini, biar nanti di zoom. Saya tuh Gen Z, tapi saya belajar untuk memperbaiki attitude. Kenapa Anda sok-sokan seperti itu, wahai Gen Z? Contohnya misalnya Mas Arum, yang pernah kamu alami. Ketika kamu diminta tolong sama teman-teman atau temanmu yang lainnya, terus kamu bilang, sopo weh? Gak gitu deh. Sopo we? Masa iya? Ada dong, ada ya memang. sopo weh? Konteksnya jadi kayak, Oh, so eksklusif. yes, Oh iya? sok-sokan seperti itu. Cewek. Cowok. Oh, Bisa nulis cowok. cowok. Cewek mungkin ada. Oh, cuma- jadi Gen Z-nya nggak hanya cewek ya? Cowok All. juga. All. Karena saya di sini pingin untuk mengajak Gen Z semua itu, hey, minus kalian semua itu ada di attitude. Kita tuh belajar bareng di sini. Kita tuh ayo saling menghargai orang lain. Konteksnya Iya, seperti iya, itu. iya. Karena apa ya? Saya menilai itu sosial media ini beranggapan bahwa teman kita atau sorotan kita itu hanya ada di sini. Dunia nyata itu nggak terfikirkan. Karena dunia sementara, akhirat selamanya. Luar biasa. Luar biasa. Itu Kak Tori. Bahaya nih orang. Ya, Oh iya, gitu. dapat pesanan. Oke. Gini Mas Arum. Siap. Kamu kalau beli gadget tuh biasanya di Nggak ada mana? bridgingnya gitu kok langsung. Kok langsung. Nggak ada bridgingnya. Ada bridgingnya dong. Bridgingnya ya. Jadi gini. Aduh, HP aku rusak nih. Masa sih? Iya. Kenapa Kak Tori? Pengen ganti HP. Aku tahu mau di mana gantinya. Di mana? Di sini. Di sini dong. Ya di sini di mana lagi? Maju Hardware. Tapi emang saya dari dulu beli gadget ya di Maju Hardware. Betul Mas Tori, sangat oke. Apalagi? Oh ya, Ya. gadget Anda apa sekarang? Pakai apa? Oke, saya memakai Boba. Anjay. Boba 2 dengan logo yang disombongkan di cermin ini. Anda kurang sombong. Anda pengen lebih sombong lagi? Apa itu Mas Tori? Ikutan dong, pre-order iPhone 16. Hancur nyapa. Kenapa Anda kayak gitu? Kenapa sesek ngelihat iPhone 16? Nih, jadi buat teman-teman semuanya, sobat maju, kalau misalnya pengen upgrade ya, namanya hidup kan harus di-upgrade ya. Oke. Tidak bisa terus-terusan stagnan di satu titik gitu loh ya. Jadi kalau misalnya pengen ngupgrade gadget, apalagi ini kan Apple bro, come on. Apa senengnya? PO. PO di Maju Hardware iPhone 16 yang sebentar lagi akan hadir di Maju Hardware. Yang katanya ini toh. Hah? Nyapa? Saya boleh. Maksudnya ini dua ini dua memang gini. Iya, Atau lagi gini sebenarnya, atau gini sebenarnya. Dua ini memang dipegang satu-satu gini atau gini? Sama aja sih. Oh, sama Ya aja. gini juga bisa sih. Ini iPhone 16, ini iPhone 16 Pro, ya kan? Oke. Harganya berapa? iPhone 16? Oh, ada. Ini di sini. Mumet Pak editor ya. Jadi intinya iPhone 16 yang katanya kemarin iPhone 16 belum masuk Indonesia. Siapa bilang di Maju Hardware bisa semuanya. Gitu. Dan katanya gambar saya mau di depan itu katanya breakdance-an. Iya. Jadi nggak itu? Saya udah foto susah-susah Pak kemarin Pak. Ya. Itu Mas Haru. Oke. Intinya upgrade diri, upgrade gadget juga di Maju Hardware. Ini memang saya nanti sih iPhone 16. Wah, tenan Ra. Saya nanti itu. Aja langsung bawa Oh iya, gimana? Kan ini masih lanjut gini. Oke. Nah, oke Gimana? kita mulai cirol. Ini memang iPhone 16 saya nanti sih. Kamu nanti? Nah, karena cocok banget untuk kebutuhan apalagi di dunia sekarang kita apapun gunakan gadget. Iya. Jadi di sini iPhone 16 kayaknya dari spek-speknya sudah melebihi dari gadget sebelum-sebelumnya. Oh, apa tuh Ki?
Omongan Oli. Nggak, tapi benar. Intinya yang namanya gadget itu kalau bisa di-upgrade supaya namanya teknologi kan semakin lama semakin canggih ya Mas Arum ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan teknologi bakalan susah untuk, apalagi Anda sebagai konten kreator harus Astrada, aktor, anak motor, konten kreator. Luar biasa. Ini bentar lagi. Ini kemudahannya banyak banget ya. Bisa PO, bisa kredit, bisa cash. Tukar tambah bisa. Tukar tambah juga bisa. Dengan ginjal Anda maksudnya. Enggak ya? Enggak. Tapi serius pengen upgrade ke ini sih Kak Tori. Ketika 16 nanti udah tayang, udah rilis. Pasti yang bawah-bawah kan lebih murah juga. Oh iya. Wah. Gitu ya. Jadi tetap tidak 16 ya yang bawahnya. Karena harganya pasti turun. Oke, Mas Arum. Kembali lagi ke the most phenomenal people in this town, Gilga Shahid. Ini selalu tidak pernah habis-habis yang kita bahas ya. Kenapa? Ya, kenapa pada akhirnya saya ngundang Mas Arum ini? Sebenarnya salah satunya adalah ada kedekatan dengan Gilga juga. Karena sebelumnya ini si anjing ini ini main di video klipnya Gilga. Ya. Judulnya Ngelarani kira-kira. Duh iya toh? Gini yo. Oh banyak. Yang next ini mungkin insya Allah jadi 6. Oh iya. Tepuk tangan untuk saya sendiri. Nah ini, Sorry saya potong. nah, Itulah pansos. iya. Dedek bertank top, ini dia. Tapi ngomong-ngomong, Gilga ini kan sudah menjalin koneksi udah lama ya berarti ya. Kenapa pada akhirnya kok diajakin video klip terus? Ini kenalnya awalnya dari mana sih? Dulu kenalnya di ini Mas, dia tuh sering manggung di kafe yang tempat saya kerja. Saya dulu tuh kerja pernah menjadi saya ngantar-ngantar minumannya apa namanya? Waiters. Oh iya? Iya pernah di jalan Serayu sana lah, area Serayu. Oh, Dulu hijau, coffee shopnya hijau. Nah dia Gilga itu sering manggung di situ setiap hari Rabu kalau nggak sama hari Sabtu. Oke. Itu. Terus yang drummernya Mas Brewo itu adalah teman-teman anak motor. Jadi Mas Brewo itu basicnya dulu anak motor sebelum dia drummer. Oh gitu. Itu nyambung lah di situ. Kenal. Gilga juga tahu kalau saya dulu sering ngonten memang. Ya. Nah di situ kebetulan video klip pertama ngelarin kira-kira produksi sama teman-teman juga. Aku pikir tuh kamu membintangi yang Ginio doang. Ngelarin kira-kira ada. Saya Yang pertama ya, ngelarani Rakiro. jadi cewek tapi. Oh iya. Gimik Anda kan selalu menjadi ini ya, ibu-ibu gitu ya, pakai daster Iya, gitu banyak. ya. Sekarang mau saya tambah karena untuk menjadi ibu atau menjadi cewek itu berat sekarang. Itu konteksnya dibahas ini panjang. Oke. Saya hampir juga sama cowok gara-gara saya menjalani peran. Masa iya? Serius. Sumpah? Serius, saya ini lelaki memang benar-benar lelaki. Anda tidak tahu kalau saya ini hanya peran. Janganlah seperti itu. Mental saya kena dong, mental saya. Masa Serius, pernah. Oh iya? Pernah di DM sama cowok. Kalau saya takut, saya dikira belok. Oh iya? Parah kan era sekarang. Padahal iya. Udah, Oh enggak. Lebih baik saya disebut harum yang banyak ceweknya daripada saya disebut gay. Tos. Anda yang suka sesama jenis ya. Ya, pen merepotkan editor. Keren. Oke. Terus apa kesan-kesannya bekerja sama dengan Gilga? Jadi gini, yang saya mau notice sama Mas Gilga itu ternyata ketika dia sudah meledak pun, dia itu ternyata masih mengingat teman-temannya. Meledaknya berarti kayak tadi? Apa itu? Kemana arahnya kemana? Deng. Oke. Masih tetap ke situ. Lanjut. Mau ngundang anak stand up nggak nanti di acara ini? Oh, ada. Itu keluarkan lagi ya, please. Karena saya pernah dicaci maki sama anak stand up. Jokes apa itu? Jokes bapak-bapak begini ya. Bapak. Lanjut. Seperti itu. Kesan-kesannya jadi saya sama Mas Gilga itu dia tuh nggak lupa akan teman-temannya dulu. Oh ya. Ya, apalagi mungkin yang di dunia masih sama ya mungkin. Jadi di situ kita saling saling kayak berbagi rezeki lah ya di situ. Nah, itu saya respect di situ. Gitu. Dan kesan-kesannya juga ini Mas Gilga ini semoga semakin juga banyak
orang yang membenci juga banyak sih sebenarnya. Tapi konteksnya kan di sini kita juga star itu kan kadang memang ada haters. Jadi wajar di situ. Semua orang yang punya nama besar tidak mungkin tidak punya haters. Betul. Pak Jokowi, Betul. Pak Prabowo, Betul. bahkan Nabi Muhammad pun punya haters. Banyak sekali. Ini serius? Serius. Nggak saya serius sih lah ya. Mana tepuk tangannya? Dan obrolan saya ini, sorry tak potong ya Kak. Kenapa? Obrolan saya tentang juga tadi yang banyak membenci ini aman karena apa? Saya mengulangi yang Anda mengundang. Iya, karena apa? Saya pikir orang kalau udah punya power, ya kan, udah punya nama besar, nggak mungkin nggak ada haters. Selalu ada haters. Jadi pembenci itu pasti selalu ada. Toh kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Nice. Dan situ juga, Nabi Muhammad aja pernah diancam dibunuh. betul. Apalagi orang-orang kayak kita ini. Astagfirullah. Ya maksudnya haters tuh selalu ada, Pak. Selalu ada, selalu ada. Dan Dan itu juga siapa aja. WC. Dan haters itu menurut saya adalah juga bahan bakar Untuk semangat. untuk semangat. Ya, itu Mas Tori. Kamu pernah dapat haters nggak? Pernah? Oh iya? Pernah. Oh. Saya mau sombong di sini juga sekalian boleh? Boleh. Boleh. Enggak, dulu- saya nebak tapi Oke, kamu dulu deh yang ngomong. Oke, nebak aja biar host yang seru yang ngucapin. Kalau saya yang ngucapin kayak kesannya gimana gitu. Enggak, kayaknya ini gara-gara gimmickmu sama Ari itu bukan hatersnya. Ada undangan sama Ari nggak ini? Ada nggak? Oh, bolehlah kita undang nanti ya. Ari Madioni. Sebelum Ari ada, saya ada dulu di sini. Iya, ceritain tentang hatersmu atau mungkin kasus yang kemarin. Ya, jadi kasusnya yang sama Ari itu ada haters. Ada lagi yang saya mau ucapin Mas Tor, yang mau sombong tadi. Oke. Madiun Fashion Week. Oh, iya. Haters. Kayaknya Anda pernah tak undang di ini kan? Nice, di media lain. Media saya. Iya. Iya, itu sama Anda ya? Betul. Saya kok lupa. Iya. Di situ haters ada. Jadi diajak berantem, diolok-olok lewat DM. Serius? Mas. Yang paling saya ngena sampai sekarang tak inget-inget pokoknya yang di media Anda itu sudah saya ucapkan lagi di sini. Pesannya gini. Mediun iki kota pendekar, ojo mbok gawe kota alay. Kena aku Mas. Respect bro, respect. Untuk haters itu yang mengucapkan kepada saya sangat terima kasih. Saya mungkin belajar tidak alay lagi. Alay nggak sih Madiun Fashion Week? Hah? Alay nggak? Yo jelas alay. Enggak, tapi sebenarnya kan kalau kita ngomongin kadang tuh harus ada kayak gitu Mas. Betul. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada sesuatu yang bisa menjadi topik. Nice. Nggak ada sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran juga Ya. untuk tidak seperti itu mungkin. betul. Atau bisa aja momen-momen seperti itu tuh menjadi momentum untuk orang tuh dapat inspirasi baru mungkin. Nice. Terus akhirnya dibikinin acara yang lebih proper, yang lebih Ya, ojo iki sing wae duit iki. Maksudnya kamu jangan jatuh terus toh. Gini loh. Iya. Gitu. Nah, itu berarti momen apa? Gimmick bersama Ari, terus Madiun Fashion Week itu bener-bener haters Haters. itu ngancem sampai ngancem. Ancam juga ada juga yang memberikan apa ya? Mungkin edukasi atau mungkin apa ya? Ucapan yang kritis lah ya di situ. Jadi saya lebih suka ketika dikritisi daripada saya hanya di hate. Oh, Oke. berarti kalau dikritisi kan dikasih masukan gitu ya. Jadi kayak konteksnya itu pokoknya janganlah bikin kayak gini yang merugikan banyak orang untuk akhirnya ngerasa masuk ini toh sampai ke gowo huru-harane sampai ke bawah kan karena Ini yang Madiun Fashion Week apa sama Ari? yang sama Ari. Oh, Yang ya. dulu konteksnya ini. Terus ke bawah kan itu banyak yang ke bawah terus sampai ada yang benar-benar. Nah ini kembali lagi konteksnya motor. Sorry, tapi ini klarifikasi lagi ya Klarifikasi. kan? Itu kan sebenarnya udah lama banget lama. ya. Cuman harus di-clearkan sekali lagi. Intinya itu gimmick atau beneran sama Ari? Gimmick ya? Gimmick teman-teman. Gimmick, oke. Tapi ini kembali lagi tadi saya bilang pas apa ya mencari apa ya relasi dan saudara di motor konteksnya. Nah itu sampai ada teman-teman motor itu mau ngantemi Ari, mau jotos si Ari. Oh iya. Gara-gara gimmick itu. Nah jadi di situ saya mempelajari ternyata selain hit ada di saya. Teman-teman saya hitnya ke Ari. Anda merasa punya tameng gitu ya? Tapi saya merasa bersalah dong kalau
teman-teman saya sendiri tuh hate ke Ari karena pada dasarnya di saya sendiri di sini tahu kayak aku lo ngapusi kalian semua. Tapi kamu nggak nge-briefing orang-orang teman-temanmu yang mau Deket. mukulin itu untuk Enggak dong, karena ini konteksnya kan kita cuma di sosial media. Teman-teman taunya isunya di sosial media, jadi Oke. emosinya juga terlihat dari sosial media. Oke. Itu waktu itu gimmicknya apa? Maksudnya Gimik minuman. minuman. Gimmick Minumannya minuman. ngefek gak tapi? Padahal minuman biasa ini. Kan seakan-akan dibungkus ngefek. Iya loh. Makanya berakibat seperti itu. Memang gimmicknya kan kayak minuman yang konteksnya alkohol. Oh yang iya toh? 21 plus ya, konteksnya seperti itu. Tapi padahal itu enggak. Enggak. Yang bikin isu itu saya. Karena apa? Katanya, kenapa ngajak collab saya untuk gimmick ini cocok. Katanya saya itu cocok untuk peminum-peminum yang kayak gitu. Sejak kapan? Dari mana? Berarti Kerja yang seperti itu. Mindsetnya orang-orang Mas Harum ini peminum dong. Lah iya, padahal kita tuh kan harus minum 8 liter dalam sehari. Air putih. Air putih. Iya. Air putih. Dan dilebarkan lagi sudah. Oke, siap. Berarti intinya gara-gara gimmick yang berakibat Jadi cukup hit. fatal dan Ya. kemana-mana itu, Ya. intinya minumannya laku nggak akhirnya? Tutup Serius sama tutup? warungnya tutup karena beliau ini tutupnya menambah yang lebih besar. Jadi yang kita bikinkan gimmick Hah? itu membuka tempat yang lebih besar. Jadi yang situ dipindah ke tempat lain gitu loh. Sekarang lebih besar? Tutup di situ ya, dia punya yang lebih besar. Sudah buka yang Sudah lebih besar? buka, ada. Berarti gimmicknya lebih parah ini? Mau ngasih? Saya nggak mau. Saya nggak mau ya. Oke. Ya, mungkin terakhir ya Mas Harum. Yap, Mas Kita kan di Maju Hardware ini ya. Nice. Mungkin sepenting apa sih intinya gadget itu untuk seorang, ya kan Mas Harum konten kreator juga ya. Biasa soft selling. Intinya wis ben ngomong ngerti nek Maju Hardware ini the best lah. Gadget ya, In this Mas, town. konteksnya sekarang ya. Padahal itu di era sekarang tuh kita sudah mengetahui semuanya bahwa semua butuh gadget gitu. Oh iya, siap. Dan semua ketika butuh gadget, semua itu butuh gadget yang terbaik. Betul. Anjas. Merinding. Oke, action ya. Tegang. Ketika gadget butuh yang terbaik, teman-teman pasti sudah tahu. Berurat. Sorry. Kita mencari yang terdepan. Apa kata lain dari terdepan? Maju. Terdepan. Karena Respect kalau sih. terbelakang mundur, bukan maju. Tuh. Tuh. Gitu ya? Ya, dan mungkin teman-teman juga mumpung ini ada podcast mungkin bisa nonton di kontennya Harum.Firmansyah karena itu juga review laptop-laptop dari Maju. Iya. Karena beliau ini ya dikit-dikit direkrut juga sama Mas. Oke. Oke ya, intinya ya pokoknya apapun yang dilakukan semoga tetap aman-aman terus. Amin. Sehat-sehat terus. Amin. Apalagi ini kan juga mungkin membuat video klipnya Gilga ini kemarin sebagai Astrada lah ya istilahnya ya. Oh, sorry. Apa? Jangan disonding terus-terusan. Saya malu sama teman-teman produksi yang lain. Saya sebenarnya selain Astrada, Telco. Telco tuh ngurusin deket sama talent. Jadi yang ngurusin koordinator talent. Talent-talentnya. Anda dibayar mahal dong berarti. Kok melebar ke situ juga? Karena Telco itu kan bawahnya Astrada. Oh gitu, Jadi iya. Astrada cuma udah satu video itu, selanjutnya mumet saya. Jadi kalau diomong Astrada terus kayak teman-teman yang nonton, jangan ngapusi ini media. Malu saya, tidak. Ya tapi kan pada akhirnya di video klipnya Ya, Gilga ini pernah belajar di situ. Mas Harum benar-benar membantu Ya. membantu kelancaran dari proses produksi. Ya. Terus juga ya membantu asisten sutradara juga. Dan mungkin ya ini baru video klipnya Gilga. Nanti mungkin siapa tahu ada project-project baru lagi yang akan dilakukan. Ya semoga aman-aman terus, sehat-sehat Amin, terus. amin. Terima Kenapa kasih, saya bilang aman? Karena Anda ini kan penuh gimmick ya. Gimmick Anda juga kadang cukup berbahaya dan nyerimpet jurang ya. Kadang kalau misalnya orang salah paham ini bisa-bisa waduh kemana-mana kayak kemarin. Tapi tentunya apapun yang dilakukan saya salut sih. Intinya Terima kasih Mas Tori. tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Maju. Terima kasih Mas Tori. Harum Ini Firmansyah. sudah mau tutup.
Sudah mau tutup. Sudah mau tutup. Kita akhirnya gimana? Kamu ada quotes nggak penutup closing statement Closing statement untuk hari ini. untuk Oke. hari ini, untuk podcast hari ini atau untuk apa siapapun lah, untuk Gen Z, untuk haters kamu mungkin. Nah, Oke. tutup dengan closing statement kamu Mas Harum. Buat teman semuanya. Jujur aku ngetani lucu nih sebenarnya. Nek langsung buat sanding lucu nih yang di berat loh Mas. Oh. Nggak. Ekspresi Iya, berat iya. tadi. Oke. Closing statement Mas Harum. Jadi buat teman-teman semuanya, ini himbauan, jangan lupa ketika menonton video ini di like dan di share karena mungkin ada banyak quotes-quotes yang di dalamnya. Ya benar sih, benar sih. iya. Maksudnya quotes-quotes yang ada di dalamnya dari berbagai narsum gitu Betul. kan. Tapi Betul. ini sangat penting sekali ya, jangan lupa untuk teman-teman semuanya like, comment, subscribe YouTube channelnya Maju Hardware, @Maju Hardware ya. Ini bisa langsung saja mungkin lihat-lihat video klip lagi. Video-video kita sebelumnya, ada review, ada podcast juga. Obrolan maju ya. Aku sampai lali program ya. Obrolan maju, obrolan yang bikin maju pastinya dengan berbagai macam bintang tamu. Ki, aku ngingetin ini nih. Kayaknya apa gini? Obrolan maju, obrolan yang bikin maju pastinya dengan berbagai macam narasumber dan juga bintang tamu menarik untuk bisa ya ngobrol-ngobrol santai, dan siapa tahu dari obrolan-obrolan bersama dengan narasumber ini kita bisa semakin tahu dan semakin maju. Itu yang paling penting ya. Terima kasih banyak untuk Terima Mas kasih, Harum Mas Firmansyah. Tori. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Harum Firmansyah. Ngomong, langsung dikata yang kemarin dikat. Aku mau Arab Salim terus Arab gimmick nyanyi ngomong tapi gagal. Karena sudah tepuk tangan. Ya sudah, terima kasih sudah ditutup ya, cut. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya.